Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan bahasan kita terdahulu tentang the art of happiness. Bagaimana menciptakan kebahagiaan. Seringkali kita berpikir, kok kenapa Allah tidak mau memberikan kebahagiaan terhadap aku? Kenapa langganan penderitaan? Kenapa Tuhan tidak menganugerahkan sesekali saja? Bagaimana mencicipi kebahagiaan itu sendiri? Ya. Sementara orang yang menurut pandangannya bahagia, yang bersangkutan juga merasa enggak bahagia. Dulu kami bercita-cita punya rumah banyak, mobil banyak, uang banyak, deposito dan lain-lain banyak. Tapi ternyata aku lebih tenang hidup di kampung dulu. Enggak ada kesedihan, enggak ada intrik-intrik macam-macam. Jadi ini Bapak Ibu, buktinya bahwa kebahagiaan itu pangkalnya bukan terletak dari luar diri sendiri, akan tetapi terletak di dalam diri kita sendiri. Itulah sebabnya dikatakan al-ghina ghinan nafs, kekayaan hakikat, kekayaan yang sejati, yang sesungguhnya ialah kekayaan jiwa kita sendiri. Kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam setiap keadaan. Bahkan kebahagiaan bisa tercipta di atas penderitaan. Nah, ini kontradiktif nih. Mampukah kita menciptakan kebahagiaan di atas apa yang orang lain menudingnya kepada kita itu, aduh kasihan nasibnya, menderita dan seterusnya. Pandangan orang terlunta-lunta, serba sulit dan bahkan sangat rumit. Tetapi yang bersangkutan boleh jadi justru dibalik itu semuanya dia tetap tenang, dia tidak bergeming terhadap apapun yang dia dituduhkan oleh orang lain terhadap dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sedang atau selalu membaca ayat ini. Tidak mungkin Allah bohong kepada hambanya. Gak mungkin ayat ini mengungkapkan sesuatu yang tidak sejujurnya, seterus terangnya ya. Walaupun orang yang subjektif itu menganggap, wah ini ayat ini kok enggak klop dengan hati saya. Saya bacakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ada orang yang mengatakan, saya sudah kurang bertakwa apa? Selalu ke masjid, salat tahajud Senin Kamisan, ngaji lagi, zikir lagi. Kurang apa takwanya itu? Kenapa aku tidak bisa mengurai seluruh persoalan yang aku hadapi? Bahkan bertambah. Jadi seolah-olah orang ini masih terpengaruh oleh qada dan qadar. Dia ingin seperti apa yang diharapkan, tapi yang menjadi kenyataan sangat berbeda, sangat lain. Padahal Allah mengatakan di sini, barang siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar terhadap problemnya. Kita pun juga sering merasakan mungkin seperti ini. Nah, sekarang mari kita menenangkan sejenak pikiran kita, perasaan kita, berkontemplasi mana yang benar, apakah ayat ini yang benar, atau subjektivitas kita terlalu menonjol menilai diri kita sendiri
sehingga sesungguhnya Allah sangat benar, maha benar, cuman kita yang salah dalam menggunakan pengertian ayat ini. Ditambahkan lagi, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri. Barang siapa dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi kalau orang bertakwa diberikan jalan keluar terhadap problemnya, diberikan rezeki di luar dugaannya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi 3 poin di sini, orang yang bertakwa diberikan jalan keluar terhadap benang kusut yang melilit dirinya. Yang kedua adalah diberikan rezeki yang tak terduga. Yang ketiga adalah Allah akan mencukupkan kebutuhannya atau keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin saya jelaskan di sini apa yang dimaksud dengan bertakwa. Seringkali kita mendefinisikan takwa itu menurut definisi kita sendiri, padahal menurut Allah itu lain. Apa yang dimaksud takwa? Mari kita ukur apakah kita bertakwa atau tidak. Allah mendefinisikan takwa di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab itu tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang percaya terhadap yang gaib. Insya Allah kita percaya rukun iman kan? Allah, malaikat, ya, nabi, kitab, dan hari akhirat, qada dan qadar. Nabi pun kita nggak pernah melihatnya karena kita sekarang umat Nabi Muhammad akhir zaman. Kitab suci masih bisa kita lihat, ada Al-Quran di depan kita. Siapa yang pernah melihat Allah? Siapa yang pernah melihat malaikat? Siapa yang pernah datang ke hari akhirat melihat neraka, survei di surga? Siapa yang menebak qada dan qadar? Itu wilayahnya gaib di situ. Nah, kalau kita percaya akan yang gaib, memenuhi syarat untuk bertakwa 1 poin, tapi bukan cuma 1 unsur. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya. Dalam ayat itu disebutkan kan, orang yang bertakwa ialah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yaqimunas shalah. Apa yang dimaksud wa yaqimunas shalah? Mari introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk yuqimunas shalah atau yaf'alunas shalah? Yaf'alunas shalah beda dengan yuqimunas shalah. Kalau yuqimunas shalah, menegakkan salat. Kalau yaf'alunas shalah, melaksanakan salat. Apa perbedaan melaksanakan salat dan menegakkan salat? Kalau sekedar melaksanakan salat, semuanya kita sudah salat. Yaf'alunas shalah, tapi tidak semua orang melakukan yaf'alunas shalah tapi sekaligus yuqimunas shalah. Kebanyakan orang sebetulnya hanya sampai ke tingkat yaf'alunas shalah, melaksanakan salat, tapi tidak yuqimunas shalah, mendirikan salat. Apa perbedaan antara yuqimuna dan yaf'aluna? Perhatikan dalam Quran, seluruh perintah orang untuk salat itu, redaksi yang digunakan Allah, aqimus shalah, dirikanlah salat. Tidak pernah kita temukan dalam Al-Quran if'alunas shalah, laksanakanlah salat. Kalau if'alun dari akar kata fa'ala, melaksanakan, ya, sekedar melaksanakan sudah selesai. Tapi kalau aqimus shalah,
tegakkan, dirikan sholat, dari akar kata qama, berdiri, tegakkan sendi-sendi sholat. Ya. Bagaimana sendi sholat itu? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya orang yang mendirikan sholat itu, ya, tanha anil fahsyai wal munkar, mampu memproteksi, mencegah dirinya untuk melakukan kekejian dan keburukan. Al-fakhsya, dosa. Jadi kalau kita sambil salat tapi tetap menjalankan dosa, itu yaf'alunas shalah. Tapi kalau kita menegakkan, mendirikan salat dan mencegah diri daripada dosa. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang bertakwa? Yang diminta di sini syurutut taqwa ialah yuqimunas shalah, bukan yaf'alunas shalah. Betul-betul kalau kita sujud bukan sajad. Sajada yasjudu sajadun, sajad itu menjatuhkan kepala kita ke lantai, ke karpet. Tapi isi kepalanya entah kemana-mana, nggak ada urusan. Itu bukan sujud. Yang dimaksud sujudon, ya, ialah bukan cuma kepalanya yang terjatuh ke lantai, isi kepalanya pun juga tersungkur di hadapan kebesaran Allah. Hatinya pun juga itu menyatu dengannya, menyembah di hadapan Allah. Nah, kalau kepala kita sujud, isi kepalanya entah berkeliaran kemana-mana, itu bukan sujud. Nah, itu bukan persyaratan takwa. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, enggak semuanya harta itu harus disumbangkan. Sebagian hartanya itu diinfakkan. Itu definisi takwa menurut surah Al-Baqarah. Tetapi dilanjutkan di dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah di dalam melaksanakan, saling memaafkan, ya, memberikan rahmat. Dan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard, kita diminta berlomba-lomba masuk surga yang arduha, yang luasnya itu jauh lebih luas daripada bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, itu diperuntukkan, dipersiapkan kepada orang yang bertakwa. Manhumul muttaqun, siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra. Itu tambahan dari yang surah Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah tadi itu alladzina yu'minuna bil ghaib, satu, percaya yang gaib, ya. Yuqimunas shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat tadi, alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, yang membelanjakan hartanya dalam keadaan longgar maupun sulit. Kalau kita bersedekah pada saat kita sedang longgar itu biasa. Tapi menyumbang ketika kita pun juga dalam keadaan paceklik. Nabi satu biji korma makan malamnya, ada yang tukang minta-minta, dikasih separuh biji korma itu dari mulutnya, ambil ini. Kita masih banyak tuh isi kulkas tuh, nggak dikeluarin untuk tamu. Jadi itu alladzina yunfiquna fis sarra, 4, wa dharra wal qadhiminal ghaidha, mengendalikan dirinya dari amarahnya. Mau marah nggak jadi, mau jengkel, mau sebel nggak jadi. Itu namanya al-qadhiminal ghaid, mengendalikan emosinya. Wal afina anin nas, yang kelima adalah memberikan pemaafan terhadap orang. Bukan saja orang Islam, an-nas, apapun agamanya, apapun etniknya, berapapun umurnya, an-nas. Nah itu dia, baru bisa disebut orang bertakwa. Wa may yattaqillah, barang siapa yang mengerjakan yang 5 poin tadi itu, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap problemnya. Jangan nagih Tuhan macam-macam.
Kalau kita hanya yaf'aluna shalah tapi tidak aqimus shalah, tidak yuqimus shalah. Nah, kemudian selanjutnya kalau orang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki di luar dugaan, tidak disangka-sangka. Sering tuh Bapak Ibu, saya kira kita di sini semuanya pernah, enggak pernah mengharap kok ada gaji 13. Nah, sebentar lagi Desember nih. Desember itu kan cuma 12. Kok kantor tiba-tiba ngasih gaji 16? Kebanyakan tuh. Jadi 13 saja lah. Subhanallah. Itu min haitsu la yahtasib itu. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya merasa cukup kepada Allah, ya, dan barang siapa yang bertakwal kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya udah cukup baginya. Inilah yang kita sebut sebagai the art of happiness. The art of happiness ini seni di dalam merajuk kebahagiaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin bahagia jangan mencari terlalu jauh. Setelannya ada dalam hati kita. Tidak mesti harus menunggu menjadi orang kaya raya untuk meraih kebahagiaan. Tidak mesti harus menjabat suatu jabatan yang idam-idamkan untuk menikmati kebahagiaan. Tidak mesti harus kawin dengan si A atau si B yang ideal itu untuk meraih kebahagiaan. Kebahagiaan di sini dikatakan kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam setiap keadaan. Siapa yang mampu merajut kebahagiaan, meramu kebahagiaan, merekayasa kebahagiaan. Ya. Jadi kebahagiaan itu bisa direkayasa Bapak. Kita pulang dari sini. Mungkin di sini kita belum makan. Di rumah kita pulang. Istri atau suami kita berharap disiapin, ternyata enggak siap. Udah kita enggak masak. Yang penting apa aja adalah niatkan, waduh ini walaupun hanya sepotong telur, niatkan itu adalah ini ayam panggang nih, Masya Allah. Merasa nikmat apa yang Allah hidangkan, apa yang Allah berikan, apa yang Allah suguhkan kepada diri kita, itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Nah inilah yang sulit untuk kita lakukan, karena kebiasaan kita itu terlalu bersifat materialistik. Sehubungan dengan ini Bapak Ibu sekalian, apa yang sering kita lakukan itu karena selalu kita ekspektasi kita itu terlalu materialistik oriented itu. Ukuran kita itu terlalu materialistik sehingga kita nggak pernah klop. Dikasih 1 mau 5, dikasih 5 mau 10 dan seterusnya, nggak pernah puas. Nah, agama mengajarkan kita al-qanaa'atu kanzun, merasa cukup apa yang ada itu adalah gudang yang tidak pernah habis. Qanaa'ah. Orang kaya belum tentu qanaa'ah. Orang miskin belum tentu tidak qanaa'ah. Orang miskin lebih banyak qanaa'ahnya daripada mungkin orang kaya. Orang kaya itu lebih cepat ambisinya tuh. Tapi orang miskin udah dapat 10 udah cukup saya. Enggak biasa berpoya-poya, enggak biasa kemana-mana. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa kaya, dia ingin merasakan semuanya, mencicipi semuanya. Jadi kembali lagi bahwa dalam definisi tasawuf apa itu kemiskinan? Kemiskinan atau begini, orang miskin ialah orang yang terlalu banyak maunya. Itu miskin. Orang kaya ialah orang yang sudah tidak banyak lagi kemauannya. Orang yang tidak banyak keinginannya, itu orang kaya. Tapi kalau orang itu terlalu banyak kemauannya, sekalipun kaya, hakikatnya itu orang miskin. Al-ghina ghinan nafs, merasa cukup apa yang ada, itulah puncak kekayaan. Enggak akan penuh. Kata Rasulullah, dikasih 1 gunung emas, itu masih pasti akan minta 5 gunung emas lagi. Nah kita lihat, Ibnu Arabi juga, Ibnu Athaillah juga menasihatkan kita.
Nah, kebalikan daripada kebahagiaan itu adalah kesedihan. Kita diminta untuk mendengarkan suara azan dulu Bapak Ibu, baru kita bahas ini. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana nasihatnya Ibnu Athaillah. Al-khusnu ala fuqdani ta'ah ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Merasa sedih karena kehilangan kesempatan berbuat ketaatan, namun tidak bergerak untuk berbuat demikian, tidak melakukan ketaatan itu maksudnya, maka itu termasuk tanda bahwa dirinya telah terpedaya oleh setan. Ya. Lawan daripada kebahagiaan itu adalah kesedihan, kesengsaraan, al-khuzn. Nah, merasa sedih karena kehilangan kesempatan berbuat taat, namun tidak bergerak untuk melakukan ketaatan itu, maka itu termasuk terpedaya oleh setan. Nah, mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Kalau kita merasa sedih, diberikan peluang untuk pergi ke masjid tapi kita nggak ke masjid, sedih banget. Biasanya saya ke Sunda Kelapa, tapi kali ini kok hanya karena hujan sedikit, rintik-rintik, aku nggak ke Sunda Kelapa. Menyesal, tapi dia tidak mengambil kesimpulan, tidak mengeksekusi. Ada jas hujan, ya. Aku kuat kok membayar taksi, aku tinggal telepon. Terlambat, nggak apa-apa terlambat, ada yasinan dulu, nanti juga akan ada tambahan. Selalu ada jalan keluar kalau orang itu disiplin. Tapi kalau malas, udah, minggu depan aja, minggu depan begitu lagi kan. Nah, inilah yang disebut dengan Imam atau Ibnu Athaillah, merasa sedih karena kehilangan kesempatan berbuat taat, namun tidak bergerak untuk berbuat ketaatan, maka itu termasuk orang yang digenggam oleh setan. Kita seringkali tergenggam oleh setan. Udahlah nanti aja, terlanjur, terlambat dan seterusnya. Kalau orang yang disiplin, enggak, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu prinsipnya orang rajin itu. Terlambat memang karena ada alasan tertentu, bukan keterlambatan itu membuat dirinya untuk absen. Selalu ada hiburan pada dirinya sendiri. Misalnya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ternyata datang, masih dapat. Misalnya masih dapat pengajian. Nah, di sini di penjelasannya, kesedihan seperti ini adalah kesedihan yang palsu, kesedihan semu. Setan itu Bapak Ibu, cara kerjanya begini. Setan itu selalu mau menang 2 kali. Tidak ingin hanya 1 kali. Rugi iblis itu turun tangan kalau hanya 1 kali. Kalau kita berhasil digoda untuk tidak ke masjid Sunda Kelapa misalnya, 1 saja kerugian kan? Ya, lupa kita, udahlah, buka channel TV, lihat TV, oh bagus. Tapi kalau cara kerjanya iblis itu, dia membuat kita itu terkecoh untuk tidak ke Sunda Kelapa, tapi dia membuat penyesalan dalam diri. Aduh, nggak enak ya saya nggak ke Sunda Kelapa, saya nggak ketemu dengan teman-teman di situ itu. Ya. Kalau yang pertama tadi, udah nonton TV lupa itu Sunda Kelapanya itu. Ini enggak. Aduh, sampai orang pulang, iya, sampai sekarang saya menyesal kenapa enggak ke Sunda Kelapa. Nah, itu cara kerja iblis. Cara kerja iblis itu selalu punya ekor. Dia enggak rugi kalau hanya 1 kali menang. Dia ingin berlipat ganda kemenangannya. Sudah tidak ke masjid, dibikin lagi penyesalan. Baca buku pun enggak tenang. Mau salat enggak sama salatnya di Sunda Kelapa. Nonton TV juga enggak fokus.
Sampai orang pulang dari Sunda Kelapa, apa yang terjadi? Nyesal, semakin menyesal. Aduh, kenapa menyesal saya enggak? Nah, itulah kerjaan iblis. Seringkali itu. Nah, yang kedua, ia merasa sedih tetapi malas. Sedih tapi malas. Udahlah, makan, minum. Memang puasa sih puasa, tapi itu menjadi penghalang. Ibadah tidak boleh menjadi penghalang untuk melakukan ibadah lainnya. Seringkali begitu. Kamu kan puasa, kata Kang Iblis. Kamu kan puasa juga. Udahlah, nggak usah ke Sunda Kelapa. Kamu kan capek. Ini hujan nih. Ya. Masih ada hari esok kok. Hari Kamis juga masih ada. Oh iya ya, begitu dia. Tapi ngedumel di sini. Nyesal aku. Aduh, aku ketinggalan nih. Itu bekerja iblis tuh. Itu beban otaknya itu lebih berat. Sudah bersalah, berdosa lagi kan di situ itu. Ia merasa rugi meninggalkan peluang. Rugi sih rugi, tapi kok peluangnya nggak dimanfaatkan. Masih ada peluang sebetulnya, tapi peluang kedua, peluang ketiga itu sudah tidak mau dimanfaatkan. Pada umumnya Bapak Ibu, orang yang tidak pergi ke satu tempat tujuan itu dengan alasan terlambat, itu pasti menyesal. Coba seandainya saya tadi kejar, masih bisa dapat itu. Coba kalau saya tadi itu masih ada cara kok. Nah, kalau kita sudah mengkat, nggak boleh, udahlah, sudah selesai. Apa boleh buat? Itu nanti nggak bisa tenang. Daripada kita tersiksa diderah oleh perasaan menyesal, kosnya lebih baik, lebih sedikit kalau kita pergi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, prinsipnya berlaku, lebih baik terlambat daripada tidak. Kita melatih diri kita bertanggung jawab, tangguh dalam prinsip istiqamah. Jangan belajar memanjakan diri terus. Terbiasa dengan zona nyaman. Zona nyaman itu tidak akan menaikkan martabat seseorang. Biasanya zona sulit itulah yang mengorbitkan orang. Zona sulit itu tempat yang paling bagus untuk berdoa. Lebih gampang diterima doa kalau kita berdoa di dalam zona sulit ketimbang berdoa dalam zona nyaman. Kalau kita berdoa dalam zona nyaman gak khusyuk, energinya itu ke langitnya itu kurang. Tapi kalau kita berdoa di zona berat, di zona sulit, itu triggernya itu cepat itu. Makanya itu ada kata Ibnu Athaillah di tempat yang lain, tanda-tanda jika Allah akan mengabulkan doa hambanya, Dia menciptakan satu kondisi batin di mana orang itu khusyuk berdoa. Nah, jadi kalau ada musibah yang menimpa bapak atau ibu, jangan melihat itu musibah, tapi itu Allah menciptakan kondisi untuk mengabulkan doa kita. Pengabulan doa itu lebih besar nilainya ketimbang masalah yang kita hadapi. Itu bisa terjadi seperti itu. Bahkan kalau orang ditimpa musibah Bapak Ibu, bukan kita yang berdoa mendoakan mereka, kita yang perlu didoakan oleh orang yang ditimpa musibah. Karena doa yang ditimpa musibah itu lebih kencang mendaki ke langit ketimbang orang yang menonton musibah itu sendiri. Kita kan doakan aku ditimpa musibah, doakan mereka itu ditimpa musibah. Justru yang paling cepat dikaruniai atau dikabulkan doa itu ialah orang yang diuji dengan musibah. Tanda-tanda jika Allah akan mengabulkan doa hambanya, Dia menurunkan kondisi psikologis yang sulit, zona sulit, sehingga orang itu pada saatnya berdoa, doanya kencang ke langit. Ada kematian, anggota terdekat kita kan, kita yang mendoakan orang lain, ya, kita difitnah, doakan aku supaya bisa bebas dari fitnahan ini. Justru kita yang terfitnah itu korban. Orang yang korban itu doanya dikabulkan. Kata Rasulullah, ittaqud du'ail madlum, takutlah kalian terhadap doanya orang yang teraniaya. Kenapa?
Karena orang teraniaya itu doanya itu melejit cepat ke langit. Kemudian ia merasa tertinggal tetapi ia tidak mengejar. Waduh, ini terombang-ambing dipermainkan oleh iblis. Orang ini kacau sampai 24 jam pikirannya itu. Sudah terlambat tidak mengejar lagi. Kalau dia mengejar tertinggal, itu separuh penderitaannya, kegelisahannya sudah terlaksana. Jadi lebih baik kita mengejar ketimbang tinggal di rumah pasrah. Nah, kita akan jadi bulan-bulanan kerjaan mainan iblis tuh. Tapi kalau kita kejar nggak apa-apa terlambat, tapi aku akan menghukum diriku sendiri. Siapa suruh terlambat maka kamu harus tergopoh-gopoh lari ke situ itu. Lain kali kita nggak mau terlambat lagi. Kenapa? Aku tidak mau mengalami hal yang sama. Ternyata kejar-kejaran dengan waktu menyesakkan dada. Tapi kalau kita enak-enakan di rumah itu nggak mendisiplinkan diri. Sayyidina Umar, Bapak Ibu sekalian, pernah absen tidak salat ba'da Isya. Ada salat sunatnya ketinggalan, dia hukum dirinya, kamu badan terkecoh sampai lupa, habis waktu salat ba'da kamu nggak salat. Nah sekarang aku akan hukum kamu wahai badan, mulai dari salat Isya, salat terus non-stop sampai salat subuh. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh. Jadi mendisiplinkan diri untuk konsisten istiqamah pada ketaatan, tidak perlu orang lain menghukum kita. Mungkin juga tidak perlu Allah menghukum kita. Kita bisa menghukum diri kita sendiri. Siapa suruh kamu nggak salat ba'diyah? Ya. Siapa suruh kamu nggak salat nggak puasa Senin? Pokoknya besok kamu harus qada puasa Seninnya. Ya Allah, sekian lama aku puasa Senin Kamis, tapi hari ini hanya karena alasan sedikit saya batalin puasa. Aku akan menghukum diriku sendiri, terlena dengan nafsu, maka besok aku akan menggantikan, istilahnya mengqadha salat sunat puasa sunat Senin kemarin. Innamal a'malu binniyati, itu bisa ya. Ada orang terlambat bangun, lari ke masjid, nggak dapat lagi salat qabliyah subuh, padahal kata Rasulullah, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Bayangkan dunia ini kekayaannya luar biasa, tapi tidak kita akan pertukarkan dengan 2 rakaat salat subuh sunat. Nah, orang ini setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia bangkit untuk 2 rakaat. Apa yang dilakukan? Mengqadha salat qabliyah subuh. Aku tidak ingin kehilangan salat sunatku. Tadi aku kejar salat jamaah, tapi ketinggalan salat qabliyah subuh. Nah sekarang aku akan mengqadha. Menurut Imam Syafi'i, mengqadha salat sunat qabliyah subuh boleh. Jadi kalau di masjid ini nanti subuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba ada orang salat 2 rakaat. Salat apaan tuh? Rasulullah pernah bersabda, la salata ba'da salatus subh, tidak ada lagi salat sesudah salat subuh. Kok kenapa 2 rakaat salatnya lagi? Itu bid'ah. Jangan dulu lah, itu mazhabnya beda itu. Tidak semua salat itu dilarang, tidak dibenarkan seusai salat asar dan subuh. Kan ada hadisnya, tidak ada salat lagi sesudah salat asar dan sesudah salat subuh kan. Nabi melakukan salat ba'da subuh dan ba'dal asr. Salat apa? Salat janazah. Boleh tuh. Kalau kita konsisten terhadap teksnya hadis, nggak boleh lagi salat sesudah salat subuh dan sesudah salat asar. Di Saudi Arabia yang mazhabnya Wahabi itu, setiap salat 5 waktu selalu saja ada jenazah yang disolati kan, termasuk sesudah salat subuh. Loh kok kenapa kita salat subuh lagi? Kenapa salat sesudah salat subuh? Kan ada hadis Nabi tidak ada salat sesudah salat subuh. Memang salat sunat biasa iya,
Tapi salat sunat khusus boleh. Tahiyat masjid, sesudah salat subuh, kita sudah salat subuh di rumah kan, datang mengikuti pengajian di sini Sabtu atau Jumat atau Minggu, ya, salat sunat 2 rakaat, tahiyat masjid. Atau kita nggak pernah kemana-mana, hanya pergi berwudu saja di samping, di belakang, salat 2 rakaat, salat apaan itu, sudah salat subuh, nggak boleh ada salat sunat. Ya, aku salat sunat wudu, boleh tuh. Jadi salat sunat wudu, salat sunat apalagi istikhara juga boleh. Aku dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit nih, aku nggak tahu jawabannya seperti apa. Ini sekarang aku akan salat sunat istikhara, padahal barusan salat subuh kan, boleh. Ini genting, ini persoalan saya ini, aku akan mohon pertolongan Allah, aku awali doaku dengan salat sunat hajat, salat hajat sesudah salat subuh, boleh. Tidak semua salat itu dilarang sesudah asar dan sesudah subuh, Bapak Ibu. Salat gerhana bulan atau gerhana matahari misalnya, sesudah asar, nggak boleh salat apapun nggak boleh sesudah asar, tunggu sampai maghrib. Gerhananya udah lewat ya kan. Jadi gerhana itu kapan saja gerhana, mau tengah malam, mau sesudah subuh, mau sesudah asar, lakukan pada saat itu. Sama juga dengan salat hajat. Gawat ini, aku akan mohon pertolongan Allah, tunggu dulu nak, sebelum ujian aku akan salat hajat kan, barusan salat asar. Jangan ditegur, kamu sudah salat asar, salat apaan lagi, itu nggak boleh tuh. Iya, ini bukan salat biasa, ini salat hajat, boleh kapan saja. Ada jenazah, salati di situ. Nah, kita harus paham konteksnya. Kadang-kadang kita terlalu fanatik berpegang kepada sebuah teks, sehingga terlanjur kita mengkafirkan, membid'ahkan orang. Contoh lain, Bapak Ibu, kemarin ada pertanyaan, kenapa sih orang azan pada waktu memasukkan mayat di kuburan? Wah, itu musyrik, itu bid'ah, kafir itu. Ya, saya katakan tunggu dulu Mas. Ya, apa pernah memang mendapatkan dalilnya? Ada enggak dalilnya boleh azan mengazani mayat yang akan dikuburkan? Kan enggak ada. Iya, tapi percayalah Mas, tidak semua yang tidak ada dalilnya, Quran dan hadis, tidak boleh dilakukan. Ya. Apa filosofinya? Dijawab, saya jawab. Coba, orang azan, kenapa dilarang? Apa intinya azan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kata-kata porno buruk enggak itu? Bagus. Ya. Pertanyaannya kok kenapa sholat, kenapa azan waktu memakamkan? Begini, itu mungkin litakrim, itu penghormatan. Orang-orang, kata Rasulullah SAW, seorang anak yang baru lahir dijemput dengan azan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya. Ya, itu penjemputan. Kita kan biasanya, tradisi kita itu bukan hanya disunatkan untuk menjemput dengan hormat, tapi juga mengantar dengan hormat, iya kan? Nah, bayi yang lahir dijemput dengan azan. Sekarang bayi itu menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, sudah pensiun, sakit, wafat. Kita akan pindahkan ke alam barzah, gali makamnya. Nah, kita antar sebagai litakrim, penghormatan terhadapnya. Itu bukan untuk yang bersangkutan ansi, tapi kita pun juga pembelajaran. Di liang lahat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua orang pelayat itu termenung.
Ya. Mengingat Allah dengan suara azan kan. Apakah mengucapkan sesuatu ucapan yang mulia yang membuat orang terharu mengingat Allah itu dilarang? Ya. Kalau kita mau fanatik seperti itu banyak masalahnya Bapak Ibu. Ya. Kita dianjurkan oleh Nabi kalau mau bepergian pakai unta itu kan ada doanya, doa musafir itu kan. Ini kita nggak pakai unta tapi pakai mobil, pakai pesawat. Apakah bid'ah kalau doanya Nabi itu yang saya gunakan untuk naik di pesawat? Ini bukan unta tapi pesawat. Gak bisa dianggap ini salah penempatan. Hei, itu bukan unta tapi itu pesawat. Analoginya, dulu kendaraan mewahnya Rasulullah unta, kendaraan mewahnya kita sekarang Mercy, ya kan? Bahkan pesawat, jet pribadi. Sebelum berangkat Nabi baca doa di atas kendaraannya. Sebelum kita berangkat, kita juga berangkat dengan doa. Nggak perlu mempertentangkan itu bukan unta. Hei, jangan baca itu doa unta itu, ini pesawat. No. Jadi akal itu juga, perasaan itu juga ikut bicara. Dan jangan khawatir karena yang diucapkan pada saat memasukkan orang ke liang lahat itu bukan dandutan, azan kok. Ya. Masa orang dilarang? Kadang-kadang gitu tuh kita terlalu fanatik ya pada sebuah teks. Semua ini Nabi begini, Nabi enggak. Seandainya Rasulullah hidup di zaman sekarang ini, Nabi itu orangnya sangat akomodatif dan sangat toleran. Ya. Tapi kalau kita terlalu fanatik, ada memang hadisnya tidak boleh makan di rumahnya orang mati. Ada Bapak Ibu. Tapi juga ada hadis lain ya yang memerintahkan keluarga mayat itu, keluarganya yang meninggal itu menjamu orang yang dari jauh itu, yang belum makan tuh. Yang spiritnya hadis itu jangan membebani orang yang sudah kematian. Sudah kematian harus belanjaan lagi, harus masak lagi. Tapi kalau ada orang yang menyumbang makan di rumahnya orang mati, enggak membebani orang yang keluarga korban kan. Ya. Jangan karena kita fanatik banget ya. Pernah kejadian ini di Makassar Bapak Ibu sekalian. Saya masih di sana waktu itu. Takziah malam pertama. Datang teman-temannya. Orang kaya memang. Penceramahannya itu mengambil topik tidak boleh makan di rumahnya orang mati, tidak boleh menyuguhkan apapun. Istrinya almarhum mengantarkan minuman, makanan kecil di depan tamu-tamu suaminya itu, mantan suaminya. Seperti ini nggak boleh, ini bid'ah. Jatuh itu bakinya. Saya korban 2 kali. Korban ditinggalkan suami, korban dipermalukan, dimaki-maki di depan sahabat suamiku sendiri. Ini penceramah apa ini? Enggak punya peri kemanusiaan. Padahal itu kan penafsirannya sendiri. Ada hadis lain yang mengatakan boleh memberi makan, terutama orang dari jauh. Enggak boleh itu perempuan ziarah makam, ziarah kubur. Ya. Ada hadisnya. Memang pernah ada hadisnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kalian pernah saya larang ziarah kubur. Menjelang Rasulullah wafat, dia mengeluarkan suatu pernyataan baru. Ala fazuruha. Dulu pernah kalian saya larang menziarahi kubur, tapi sekarang silahkan ziarah kubur. Kalau kita hanya baca hadis yang pertama, enggak baca hadis yang kedua, perempuan enggak boleh ke makam. Gimana kok perempuan dilarang? Padahal hadis lain mengatakan
dianjurkan untuk mengantar jenazah. Tidak hanya laki-laki dan perempuan juga. Kenapa? Mengantar jenazah itu nasihat. Ya mohon maaf mungkin saya bisa salah, tetapi keyakinan saya, insya Allah kalau itu lafaz-lafaz mulia, Bapak Ibu, jangan dilarang lah. Sesuatu yang positif di dalam masyarakat itu, walaupun Nabi tidak pernah melakukan, jangan langsung kita bom itu bid'ah. Mohon maaf. Sekarang kan zaman maulid nih. Maulid itu bid'ah, enggak boleh. Nabi enggak pernah melakukan maulid. Astagfirullah. Kita itu melakukan maulid untuk mengenang dan mencintai Nabi kan? Enggak ada tujuan lain selain merindukan Nabi. Jangan dilarang orang memperingati maulid Isra Mi'raj. Kalau semuanya dilarang, kering, tandus ajaran agama Islam ini. Valentine Days Februarian itu anak muda kita itu tumpah ruah, enggak bid'ah tuh. Masa maulid enggak boleh? Strategi berpikir kita sebagai tokoh agama umat ini gimana? Tapi enak kedengaran Nabi mengatakan begini, Nabi melarang seperti ini. Seandainya Rasulullah ya hidup kembali, mungkin apa yang akan terjadi? Ya. Suatu saat Rasulullah pernah begini, nelayan, 2 orang nelayan, keyakinan yang pertama Ka'bah arahnya ke situ, tapi sahabatnya yang satu, nelayan itu di perahu yang sama, enggak, Anda salah, Ka'bahnya ada di situ, bertolak belakang kan? Wah, bertengkar. Ka'bah di sana, Ka'bah di situ. Enggak. Akhirnya, udahlah masing-masing nanti kita laporkan kepada Nabi. Nabi dilapori, ini Rasulullah salatnya salah arah kiblat nih, mestinya ke sana. Enggak, menurut keyakinan saya ke sana. Ya, turun ayat, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ada ayatnya itu ya, khas itu ya. Kemanapun fawalli wajhaka syatral masjidil haram fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadapkan mukamu, engkau akan menemui Tuhanmu di situ. Artinya enggak apa-apa. Nabi itu sangat toleransi. Satu saat Rasulullah Muhammad SAW pernah mengeluarkan pernyataan, ada hadisnya itu, kalau kamu mendengarkan khatib sudah khutbah di masjid, duduk saja, ya, langsung duduk. Nah ini orang 2. Begitu mendengarkan khatibnya khutbah di masjid, di tengah jalan langsung duduk di tengah jalan. Nabi kan memerintahkan, kalau kamu mendengarkan orang sedang khutbah, duduklah. Nah dia mendengarkan persis di tengah jalan, langsung duduk sila di tengah jalan. Itu perintah Nabi. Sahabatnya yang lain jalan, hei kenapa mau kemana? Ini kan tengah jalan, bukan maksudnya Nabi seperti itu. Dia langsung masuk ke masjid, di masjid baru duduk. Lapor kepada Nabi, gimana itu melanggar perintahmu ya Rasulullah? Kamu enggak salah, temanmu enggak salah, tapi lain kali juga kamu juga enggak usah seperti itu. La tusalli hatta fi Bani Quraidah. Jangan sampai, ini surat antar ke Bani Quraidah, jangan salat sebelum sampai Bani Quraidah. Begitu pentingnya surat itu, jangan berhenti salat sampai nanti kamu di Bani Quraidah baru salat. Nah 2 orang ini pembawa surat ini, satu salat, oh aku mau salat di sini. Jangan salat. Nabi kan mengatakan jangan salat sebelum sampai Bani Quraidah. Ini kan belum sampai Bani Quraidah ini. Iya, mungkin prediksinya Nabi, ya. Salat asar, nah ini kan sudah hampir maghrib nih. Kalau nggak salat maghrib di sini, kalau nggak salat asar di sini, kita nggak bakalan salat asar. Asar nggak bisa dijamak dengan salat maghrib kan? Akhirnya sahabat ini salat sebelum Bani Quraidah, yang satunya salatnya setelah sampai Bani Quraidah, tapi nggak dapat asar. Lapor ke Nabi. Apa jawaban Nabi? Dua-duanya dibenarkan.
Seandainya Nabi fanatik redaksi, satu benar satu salah kan. Jadi sudah 3 kasus tuh. Duduklah pada saat Anda mendengarkan suara azan, suara khutbah. Duduk satu juga. Kemudian ada orang menghadap ke sana, menghadap ke situ, nggak apa-apa, dua-duanya Anda benar. Nah, jangan salat sampai Bani Quraidah. Masih ada satu lagi. Ini ada orang musafir di padang pasir, dua-duanya bermimpi. Mimpinya mimpi basah, kan harus mandi junub tuh. Di padang pasir kan gak ada air. Yang satunya tayamum. Kamu kok tayamum? Itu gak sah tuh mandi itu. Harus masa mandi diganti tayamum? Tayamum itu pengganti wudu, bukan pengganti mandi junub. Mau mandi apa? Pakai air di sini gak ada. Ya, harus pakai pasir. Akhirnya yang satunya ini mandi junub pakai pasir. Berguling-guling itu sampai rambutnya itu dipolesin dengan pasir, sampai berubah warna kulitnya itu karena pasir kan. Mandi junub pakai pasir karena nggak ada air, maka debu yang dipakai mandi junub itu adalah pasir. Lapor pada nabi tertawa, kamu nggak salah tapi jangan melakukan lain kali seperti itu. Jadi akomodasi Nabi seperti itu. Nah sekarang kita jangan terlalu fanatik teks. Allah itu maha pengertian. Nah, manfaatnya besar sekali kalau maulid. Daripada cerita-ceritanya orang lain diceritain, maulid Nabi itu kan menceritakan sejarah perjuangan Nabi. Bagaimana bisa mencintai kalau kita nggak kenal? Tak kenal maka tak sayang kan. Maulid itu memperkenalkan anak-anak muda kita terutama supaya kita sayang Nabi. Kalau itu dibid'ahkan gimana? Mohon maaf kalau ada yang berpendapat seperti tidak seperti saya, itu hak kita masing-masing ya. Tapi kalau saya sendiri pribadi, ya jangan dilarang lah, main larang-larang, Mi'raj dilarang. Apalagi jangan-jangan nanti kita dilarang pakai kipas. Nggak ada kipas pada masa Nabi kan. Jangan pakai AC, masjidnya Nabi nggak pakai AC, ya kan. Jangan pakai sound system, nggak ada sound systemnya Nabi, ya. Udah, nggak begitu, ya. Perlu kita fahami konteks keseluruhan Al-Quran. Maqasidus syariah itu, Al-Quran itu bukan mengajak orang untuk berorientasi masa lampau. Quran itu mengajak kita untuk berorientasi masa depan. Masa kita harus disuruh rujuk kembali? Gak bisa. Ibu-ibu kan sudah bagus tuh pakai mukena, ya. Mau warnanya batik juga ada di sini enggak? Yang penting kan dalam ayatnya itu menutup aurat. Tapi tidak mesti harus hitam-hitam, tidak mesti harus pakai cadar, nikab. Kalau ada yang mau pakai seperti itu, monggo, jangan juga dilarang, itu hak asasi kan. Saya juga tidak setuju kalau kampus melarang orang pakai hijab, itu hak asasi. Kalau dia mau pakai, monggo, asal konsisten aja kan. Nah, tapi yang salah itu kalau mengatakan haram, itu kafir kamu nggak pakai nikab, nggak pakai cadar. Seandainya cadar itu wajib, mengapa tidak sah hajinya orang yang pakai cadar? Di padang Arafah nggak boleh perempuan itu pakai cadar. Buka cadarnya. Kenapa? Karena kalau kita wukuf di Arafah, ibu-ibu ya, itu nggak boleh menutup muka ini. Kalau ada orang wukuf pakai cadar, nggak sah hajinya. Tegas itu.
Seandainya cadar itu wajib, mengapa membatalkan haji? Tapi kalau ada yang mau pakai cadar setelah itu, karena mungkin padang pasir itu kan tiupan angin keras, kencang pasirnya, saya juga pakai serban kalau ke sana. Kenapa? Karena panasnya 60 derajat kalau di padang pasir, anginnya itu seperti ini disilet-silet muka ini kan, kayak tersilet-silet itu. Nah kalau kita tutup semua aman kita. Jadi kondisi alamnya. Tapi kalau kita di Indonesia enggak ada angin kencang yang seperti sakitnya perihnya kalau kena muka kita kan. Tapi kalau ada juga masih menggunakan itu haknya. Yang salah itu kalau mewajibkan atau mengharamkan, nggak boleh juga dilarang. Itu haknya orang. Sama juga dengan teman-teman kita yang pakai celana cingkrang itu, jangan dilarang. Itu haknya teman kita, monggo. Tapi juga yang salah kalau mewajibkan kamu harus seperti ini, dosa kamu kalau nggak seperti ini. Tunggu dulu. Ya, ada riwayatnya juga yang lain tuh. Nah, budaya untuk saling serang menyerang, salah menyalahkan karena persoalan furu'iyah seharusnya kita tinggalkan. Itu masa sholatnya pakai kunut? Di Mekah itu nggak ada kunut kok itu. Ya, jadi mazhab kita itu bukan Mekah, tapi Muhammad yang lahir di Mekah. Kunutnya di Mekah itu baru 200 tahun Wahabi. Sebelum Wahabi itu kunut, bahkan tawaf itu pakai rebana itu. Orang Persia, orang Syria datang tawaf itu pakai maramis tuh. Ka'bah itu penuh dengan minyak. Ya. Bahkan hadis Nabi Sahih Bukhari, mimbarnya Nabi pada saat hari Jumat itu ada kemenyannya di situ ya, mengharumkan semerbak masjid Nabi. Apa itu bid'ah? Ada hadisnya kan? Ya. Nah, sekarang enggak, karena sudah tergantikan dengan apa itu? Yang pewangi ini. Itu lebih efektif ya kan? Kalau pakai kemenyan takutnya kebakaran ya kan. Kalau ini kan aman. Jadi maqasidnya yang kita peroleh, bukan teksnya yang persis seperti itu. Mari kita beragama secara bijaksana, secara supel. Jangan kita terlalu pokoknya pas-pasan harus seperti ini. Nah, tapi kalau ada orang yang berpendapat seperti itu, silahkan juga, jangan dilarang. Ini bagaimana menerima perbedaan ini itu lebih penting daripada persatuan dan kesatuan. Jadi begini Bapak, problem kita di Indonesia itu bukan bagaimana mempersatukan, tapi bagaimana membiasakan diri kita hidup dalam perbedaan. Beda itu kan. Kalau menyatukan bikin homogen. Tapi kalau membiasakan diri kita hidup di tengah perbedaan, membiasakan diri kita berbeda satu sama lain, itu lain konotasinya. Konotasinya kalau mari kita bersatu, seragam. Mari kita membiasakan diri hidup dalam perbedaan, itu tetap heterogen, tapi tidak bercerai-berai satu sama lain. Semangat Bhinneka Tunggal Ika itu bukan menyeragamkan, tapi membiasakan hidup di dalam suasana perbedaan. Iya, itulah walau syaa rabbuka laja'alnakum ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu menghendaki, pasti kalian akan dibikin seragam. Allah itu maha pintar, bukan kita yang pintar. Ya. Seandainya Tuhan menghendaki, kalian akan dibikin seragam. Coba Bapak Ibu, mohon maaf, kalau ciptaan manusia itu semuanya sama seperti boneka itu kan. Ya, istri saya tadi mana ya? Kok sama semua kan bentuknya kan? Hidungnya, cantiknya, lentiknya, pokoknya semuanya sama. Apa yang akan terjadi?
suami saya tadi yang mana ya? Seandainya manusia itu dibikin sama seragam semuanya, satu pabrik kayak mobil Toyota itu, bisa tukar-tukar tuh suami istri itu. Oh, walaupun engkau pendek, tapi engkau satu-satunya yang pendek, dan itu sumber kebahagiaanku. Walaupun engkau jangkung, aku pendek, tapi itu kebanggaanku. Jadi diferensiasi ini sunnatullah. Nah, seandainya Tuhan menghendaki kita dibikin seragam satu saja, agama Islam semua, enggak. Sengaja Allah menciptakan semuanya dengan penuh perencanaan. Jangan kita hambanya ini memaksakan sesuatu yang Allah pun tidak menghendaki seperti itu. Allah menggunakan walau syaa rabbuka, kan? Dalam ilmu balaghah, lau itu mustahil. Kalau in itu 50-50. Kalau idza 99,9% pasti akan terjadi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama artinya jika. Ini hebatnya bahasa Arab nih. Bahasa Inggris itu juga if ya. Kalau if itu sama dengan jika. Enggak ada bedanya. Kalau 99,9% pasti terjadi, itu tetap if, jika. Enggak bakalan terjadi, itu tetap if. Tapi kalau bahasa Arab enggak bakalan terjadi, bahasa Arabnya lau. Pasti akan terjadi, bahasa Arabnya idza. 50-50 bisa terjadi, bisa enggak, bahasa Arabnya in. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Al-Quran itu enggak ada bedanya idza, in, dan lau. Al-Quran itu bahasanya luar biasa loh. Jadi kalau kita enggak menguasai bahasa Arab, jangan terlalu cepat menyalah-nyalahin orang. Hanya modalnya terjemahan. Waduh, beraninya ulama itu kolot salah itu. Padahal ulama itu ahli balaghah, ahli bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Athaillah, orang yang suka nyalahin orang menandakan dirinya masih harus belajar. Kalau sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri, sudah sedang belajar. Kalau tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan dirinya, sudah selesai belajar. Kenapa? Sudah arif. Orang arif katanya tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Itulah orang arif. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi orang arifnya sedikit. Jamaah Sunda Kelapa, jadilah orang pintar dan sekaligus arif. Jangan hanya pintar tapi tidak arif. Mari kita berusaha mencontoh Nabi, pintar dan arif. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.